Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama Ustadz Sunarto dalam acara Basyiran wa Nadhiran, memberikan kabar gembira dan kabar penakut. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Basyiran wa Nadhiran, diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan kabar penakut. Kabar gembira yaitu berupa kebaikan-kebaikan, berupa pahala-pahala. Kabar penakut itu berupa peringatan-peringatan supaya kita tidak tergolong orang yang rugi di sisi Allah, atau tidak tergolong orang yang rugi di dalam dunia, tergolong orang yang rugi dalam dunia dan akhirat. Untuk menjadi orang yang beruntung dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah hari Arafah. Hari Arafah. Hari ini adalah semua umat Muslim yang melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 itu ada di Arafah dan melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian persiapan untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah di Mina di tanggal 10 Dzulhijjah. Hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Besok tanggal 10 Dzulhijjah. Di mana di tanggal 10 Dzulhijjah itu semua umat muslim sedunia yang melaksanakan ibadah haji melakukan suatu amalan yang wajib, yaitu melempar jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah, satu jumroh dilempar oleh seluruh umat muslim sedunia yang melaksanakan ibadah haji. Ini pahalanya sangat luar biasa. Setelah wukuf di Arafah, kemudian sebelum lempar jumroh Aqobah, dia mabit di Musdalifah untuk mengambil kerikil. Kemudian di waktu duha melempar jumroh Aqobah. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, tidak kalah luar biasanya pada hari ini, karena pada hari ini ada satu amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Jadi kita beramal satu hari, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa Arafah diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, diniati dengan mengharap rahmat Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafun adaba, karena memang puasa Arafah ini sangat luar biasa, tidak kalah luar biasanya di padang Arafah atau di Musdalifah atau di Mina, lempar jumroh Aqobah, yaitu ibadah puasa Arafah. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa Arafah, maka dosa-dosa kita satu tahun yang lalu itu oleh Allah akan diampuni oleh Allah. Ini sangat luar biasa. Amalan satu hari, tapi satu tahun kita melakukan suatu kesalahan. Dengan kita melakukan amalan puasa Arafah ini, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Alhamdulillah. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffir sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu." Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah,
tasibu Allah, aku Nabi mengharapkan kepada Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu. Apabila Allah mengharapkan untuk mendapatkan pengampunan 1 tahun qablahu, ya, sebelum puasa. 1 tahun qablahu, sebelum puasa. Jadi Nabi mengharapkan puasa Arafah ini, mengharapkan supaya Nabi mendapatkan pengampunan 1 tahun sebelumnya puasa. Berarti 1 tahun sebelumnya puasa itu, ya, dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita atau pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah dan Rasul selama 1 tahun ke belakang itu mengharapkan pengampunan. Artinya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah 1 tahun yang sebelumnya, sebelum kita puasa. 1 tahun sebelum puasa, 1 tahun ke belakang, ya, 1 tahun ke belakang itu kita berharap semoga Allah mengampuni. Wasanatal lati ba'dahu, dan 1 tahun allati ba'dahu sesudahnya puasa. Dan aku Nabi berharap supaya mendapatkan pengampunan kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahannya Nabi 1 tahun sesudahnya puasa. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, itu Nabi berharap supaya mendapatkan pengampunan dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu sekalian, pahala puasa di hari ini, puasa Arafah ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita di dalam beribadah kepada Allah, itu yang kita cari adalah satu, pahala yang setinggi-tingginya dari Allah, ya, derajat dan pangkat yang setinggi-tingginya dari Allah, yaitu nanti kita berharap di surga itu mendapatkan pahala yang besar, surga yang tinggi, Jannatul Firdaus, yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Dan kemudian yang kedua, kita mendapatkan, kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni Allah. Jadi manakala kita sudah beribadah, beramal sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan kemampuan kita, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, baik itu termasuk juga sholat, termasuk juga dzikir, sedekah, dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di saat kita hidup di dunia ini, sangat banyak sekali. Ini kalau tidak ada dosa yang kita perbuat, maka pahalanya itu akan murni, akan mendapatkan nilainya, umpamanya mendapatkan nilai 1000, ya 1000 itu tidak dikurangi. Tapi manakala kita sudah pahalanya mendapatkan nilai 1000, kemudian kesalahannya itu 1200, berarti kan lebih banyak kesalahannya daripada pahalanya. Kalau lebih banyak kesalahannya daripada pahalanya, berarti kita tidak bisa langsung masuk di dalam surga. Kita harus mempertanggungjawabkan, ya, di akhirat kita akan mendapatkan risiko di akhirat, yaitu kita akan mendapatkan adab Allah, murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Nah, supaya amalan kita tidak tergerus oleh dosa-dosa barangkali yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia ini, baik itu dosa kepada Allah, ya, langsung, ataupun dosa kepada anak cucu Adam. Ya, secara tidak langsung kita sudah berbuat kesalahan kepada saudara kita, saudara teman kita, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau itu enggak kita hapus, kalau kita enggak minta ampun kepada Allah, maka dosa tersebut akan melekat terus di dalam diri kita. Kita harus bisa mencari amalan tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini ada amalan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, yaitu puasa Arafah. Termasuk pada hari ini adalah hari Arafah. Dengan kita puasa 1 hari, kita mendapatkan pengampunan dari Allah 1 tahun sebelumnya puasa, dan mendapatkan pengampunan dari Allah 1 tahun setelahnya
puasa. Jadi sebelum kita mengerjakan kesalahan, kita berharap ya, kita karena sudah berpuasa di bulan Arafah ini, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun seperti itu bukan berarti kita kemudian kita langsung banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa. Kalau bisa tetap kita hindari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Arafah bagi yang melaksanakan ibadah puasa Arafah, dan bagi yang belum dan sekarang sudah baru mengetahui, karena kita nggak tahu hari ini ada puasa Arafah yang pahalanya sangat luar biasa, yaitu 1 tahun dosa-dosa kita sebelum puasa diampuni oleh Allah, dan 1 tahun dosa-dosa kita setelah puasa 1 tahun ke depan itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena kita sudah tahu sekarang, langsung puasa juga nggak apa-apa. Hari ini yang tahu langsung puasa juga nggak apa-apa. Atau mungkin lupa, ini waktunya puasa, kita sudah berencana puasa, kemudian kita lupa, ya hari ini kita langsung puasa juga nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian merupakan rahmat dari Allah. Nah, orang yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan peluang pengampunan dari Allah. Ya. Jadi peluang pengampunan dari Allah ini hanya 1 tahun sekali. Hanya 1 tahun sekali, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Atau tepatnya pas hari Arafah. Ya. Namanya puasa Arafah. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan nanti tanggal 10 kita melaksanakan penyembelihan kurban. Ini pahalanya juga tidak kalah besarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau tanggal 9 orang-orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah, di situ doanya sangat mustajab. Kemudian orang-orang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, yang tidak bisa melaksanakan atau belum mendapatkan panggilan untuk bisa haji, Allah memberikan amalan yang tidak kalah besarnya, yaitu melaksanakan ibadah puasa Arafah ya, pada hari sekarang ini. Bagi orang yang haji, tidak boleh melaksanakan puasa Arafah. Ini hanya untuk orang yang tidak haji atau orang yang belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Allah memberikan spesial bagi orang-orang yang belum dipanggil oleh Allah atau menunggu giliran, menunggu antrian mungkin tahun kapan atau tahun depan atau berapa tahun lagi. Nah, ini ada amalan yang luar biasa. Ya, di Arafah ada amalan luar biasa, di selain Arafah ada amalan yang luar biasa. Nah, ini sangat luar biasa rahmat Allah ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan tanggal 10 orang yang melaksanakan ibadah haji, tanggal 10 Dzulhijjah besok itu melempar jumroh akobah. Jadi satu jumroh dilempar oleh semua umat muslim sedunia dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, dilempar sebanyak 7 kali. Bagi yang di tanah air atau yang belum diqadar oleh Allah untuk bisa ke sana melaksanakan ibadah haji, ada amalan yang luar biasa tidak kalah besar pahalanya, yaitu menyembelih hewan kurban. Hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Menyembelihnya itu setelah sholat Idul Adha. Jadi pahala kurban itu akan ditulis pahala kurban oleh Allah manakala waktu menyembelihnya itu setelah sholat Idul Adha, salat hari raya Idul Adha. Manakala kita menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, maka itu namanya hewan sembelihan. Jadi bukan hewan kurban. Sama-sama menyembelih, tapi kalau nyembelihnya pas yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala hewan menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuannya. Besok hewan kurban tersebut menjadi tameng, menjadi perisai kepada orang yang berkorban dari api neraka. Hewan kurban disembelih,
darahnya. Nah, sebelum darah itu jatuh ke bumi, maka pahalanya sudah diterima oleh Allah. Jadi Allah itu tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh besarnya hewan kurban yang kita korbankan, atau tidak butuh jumlah banyaknya, tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, syukur-syukur kita sudah bertakwa kepada Allah, kemudian kita menyembelih hewan kurban yang terbaik. Ibarat kalau sapi, ya sapi yang sempurna, yang baik, yang besar, yang gemuk. Nah, ini pahalanya luar biasa. Pada hari itu tidak ada amalan yang bisa membandingi pahala orang yang berkorban, kecuali kalau ada orang laki-laki yang di situ berangkat jihad fisabilillah, berangkat berperang dalam urusan agamanya Allah dengan membawa semua harta bendanya untuk berperang fisabilillah, kemudian harta bendanya semuanya habis, kemudian si rajul tersebut, orang laki-laki tersebut juga mati terbunuh. Ini yang bisa membandingi pahala hewan kurban, pahala kurban sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami juga mengucapkan selamat bagi kita yang sudah mempunyai persiapan untuk yang kita korbankan, apakah itu kambing atau sapi atau lembu, sesuai dengan kemampuannya, atau mungkin korbannya itu dengan patungan karena memang kondisi ekonominya kurang bagus, akhirnya tidak bisa mewujudkan satu ekor kambing atau satu ekor sapi, tapi dengan cara patungan, dengan cara urunan, itu diperbolehkan juga. Yang terpenting adalah niat kita di dalam berkorban itu, niat karena Allah. Karena Allah itu adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna. Jadi berbahagialah kita yang sudah mempunyai persiapan untuk hewan yang akan kita sembelih. Bagi yang belum mempunyai persiapan, masih ada waktu. Hari ini kita persiapkan hewan yang akan kita korbankan, hewan yang akan kita sembelih. Kemudian masih ada peluang lagi, yaitu tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 itu kalau orang yang haji melaksanakan lempar jumroh ula, wusto, akobah, ya, tanggal 11, 12, 13. Kalau orang yang tidak haji itu harinya pesta, hari makan-makan, hari makan-makannya orang Islam adalah tanggal 11, 12, 13. Di mana pada hari itu tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Puasa wajib atau puasa sunnah atau puasa nyaur. Nyaur tidak boleh di hari 3 hari tersebut, 11, 12, 13. Nah, ini amalan-amalan yang berpahala besar. Kita jangan sampai kita remehkan. Kalau kita meremehkan, nanti kita akan mendapatkan penyesalan di akhir hayat kita. Kita akan menyesal, kita tidak bisa melakukan amalan yang sudah Allah berikan kesempatan waktu kita hidup di dalam dunia. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian, sedikit basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan kabar penakut, ya. Juga termasuk juga ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ajak atau perintah dalam kebaikan dan mengajak supaya kita menjauhi kemungkaran, supaya kita bisa semuanya bersama-sama masuk surga selamat dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.